Selamat datang kali ini program Q&A Tip Tanggap Darurat COVID-19 Universitas Palangkaraya bersama saya Fatmaria Apoteker akan berbagi informasi mengenai urgensi penggunaan masker. Kali ini dalam program ini kami mengundang seorang dokter spesialis penyakit dalam yaitu Dr. Lia Sasmita SPPD. Selamat datang, Dok. Beliau adalah seorang dosen pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya di Departemen Ilmu Penyakit Dalam. Sejak WHO menganjurkan penggunaan masker baik bagi orang yang sehat maupun orang yang sakit, di tengah kelangkaannya begitu banyak muncul pro dan kontra. Untuk itu kita ingin memberikan informasi sebetulnya mengapa dan kapan ya, Dok, ya kita tuh harus menggunakan masker. Terima kasih Bu Fatmaria atas pertanyaannya. Pada intinya karena wabah ini semakin meluas baik secara internasional atau seluruh dunia, begitu pula sekarang di Indonesia khususnya di tempat kita sendiri, banyak angka kematian semakin meningkat, jumlah PDP semakin banyak, ODP semakin banyak, maka waktu yang tepat atau kapan sih waktu yang tepat untuk menggunakan masker? Sekarang dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh kepala instansi dan jajarannya sangat menghimbau untuk masyarakat atau orang-orang di sekitar kita sendiri, baik itu keluarga atau diri kita sendiri, untuk memakai masker kapanpun, terutama pada saat kita keluar rumah, kontak atau bertemu dengan orang lain, kemudian pada saat kita berkunjung ke sarana prasarana kesehatan atau kita berkunjung ke tempat yang menurut kita itu cukup infeksius atau bisa menularkan kita penyakit, baik itu untuk orang yang sehat maupun untuk orang yang sakit, kita wajib menggunakan masker. Oke, berarti memang penggunaan masker ini wajib gitu ya, Dok, ya, ketika kita berada di luar rumah, baik yang sehat maupun yang sakit. Betul. Kemudian untuk memakai masker ini sendiri sebenarnya pemerintah sekarang menganjurkan untuk memakai masker kain bagi masyarakat. Kenapa sih, Dok, harus memakai masker kain? Sebetulnya urgensi memakai masker kain ini karena ketersediaan dari masker medis. Sasarannya sekarang adalah kita menyediakan salah satunya APD bagi medis dulu yang diutamakan. Oleh sebab itu masih diberikan kesempatan masyarakat untuk menggunakan masker kain. Begitu Bu Fatmaria. Oke, berarti istilahnya kelangkaan ini sebetulnya sudah ada alternatif dengan munculnya masker kain itu sendiri bagi masyarakat yang sehat tadi ya, Dok, ya. Meskipun kita tahu sendiri masker kain efektivitasnya mungkin tidak sebagus masker medis, akan tetapi dengan begitu kita bisa membantu tenaga kesehatan yang mungkin oleh masyarakat dianggap sebagai garda terdepan. Akan tetapi yang harus kita pikirkan sebenarnya yang menjadi garda terdepan itu adalah masyarakat sendiri, Bu Fatmaria. Meskipun efektivitasnya itu hanya sekitar 40-90% masker kain, akan tetapi itu juga masih bisa membantu. Dan selain memakai masker, kita juga harus melakukan pola hidup bersih dan sehat, seperti mencuci tangan setiap beraktivitas apapun dan melakukan social distancing yang disarankan oleh pemerintah sekitar 1-2 meter. Oke, berarti sebetulnya penggunaan masker ini salah satu cara kita untuk tadi ya menekan penyebaran virus COVID, selain memang yang paling penting adalah kalau tidak ada urusan yang mendadak ya tidak perlu keluar rumah tadi ya, Dok, ya. Kalau ditanya mengapa sih kita harus pakai masker, menurut WHO atau WHO itu sendiri ada tujuan penting. Yang pertama adalah pengendalian. Kemudian yang kedua adalah pencegahan. Kalau kita bicara tentang pengendalian, artinya kita mengendalikan penyebaran dari virus COVID-19 itu sendiri, baik dari orang yang bergejala maupun orang dengan COVID-19 positif yang tidak menunjukkan gejala sama sekali. Nah, itu tujuan pengendalian. Kemudian yang kedua adalah pencegahan, Bu Fatmaria. Kalau membicarakan pencegahan, artinya seibaratnya kita berpikir lebih baik mencegah nih daripada mengobati. Ya seperti itu prinsipnya. Nah, pencegahan ini ditujukan kepada orang yang sehat. Sedangkan pengendalian ditujukan kepada orang yang sakit atau bergejala. Oke, nah tadi sudah disinggung ya, Dok, ya, terkait masker kain. Ya, saya rasa itu juga dorongan dari pemerintah untuk mengatasi kelangkaan masker itu sendiri. Jadi menarik nih,
tidak hanya sekedar masker medis ya, banyak sekarang sudah ada jenis masker yang beredar di masyarakat. Ada masker kain, ada masker karet, baik itu yang triple yang biasa kita kenal ya, ada juga yang one play, ada juga yang two play, dan masker N95. Boleh tidak dijelaskan sebetulnya apa beda dari masker yang beredar ini, Dok? Baik Bu Fatmaria, sebenarnya memang sekarang banyak beredar masker kain, masker one play. Sebenarnya masker kain itu bagian dari one play. Kemudian ada masker two play, three play, dan N95. Kemudian ada juga yang lebih tinggi dari masker 95. Nah, masker kain seperti yang disebutkan, masker kain artinya adalah masker yang berbahan dasar kain. Berbahan dasar kain itu adalah masker olahan yang diolah oleh masyarakat sendiri, baik itu yang dijahit atau merupakan keterampilan dari syal, atau mereka membuat itu sehingga bisa digunakan menjadi masker. Tapi masker kain ini sebenarnya ya seperti yang disebutkan adalah lapisannya hanya satu, Bu Fatmaria. Untuk meningkatkan efektivitasnya sebenarnya bisa, misalnya dengan menambahkan lapisan tisu di dalamnya, bisa 1 lapis, 2 lapis. Prinsipnya adalah dengan agar si pemakai merasa nyaman, tidak merasa sesak, kemudian pas dengan wajahnya, kemudian tahan air atau anti air, tidak mudah basah atau lembab, kemudian sesuai dengan ukurannya atau usia si pemakai. Intinya masker itu mampu melindungi ya, Ya, melindungi individu tersebut atau pengguna tersebut dari virus-virus Ya. yang berada di lingkungan, tetapi tidak istilahnya membuat dia kesulitan untuk Ya. bernafas. Kalau ditanya efektivitas, tadi kan sempat disinggung ya Dok ya, efektivitasnya antara masker kain dengan yang one play dan two play itu sama saja kah Dok? Atau bagaimana Dok? Baik Bu Fatmaria, untuk masker sendiri kan tadi dibicarakan one play itu salah satu contohnya adalah masker kain. Kemudian yang two play itu sebenarnya masker yang terdiri dari 2 lapis. Ada lapisan depan, kemudian lapisan dalam yang langsung menempel dengan kulit atau mulut si pemakai. Nah, lapisan depan ini tujuannya adalah dia menangkal udara atau polutan. Tapi sayangnya yang untuk two play dan one play ini hanya untuk ukuran polutan yang partikelnya besar. Sedangkan seperti yang kita ketahui COVID-19 itu kan ukurannya sangat kecil, partikelnya sangat kecil. Jadi untuk two play sendiri itu dianjurkan dipakai oleh masyarakat dan orang masyarakat atau orang yang sehat tanpa gejala batuk, pilek seperti itu. Boleh digunakan oleh masyarakat yang sehat lah pada intinya sebagai pencegahan. Oke, berarti tadi ya terjawab sudah bahwa kelangkaan bagi orang yang sehat harus pakai masker yang mana? Cukup masker kain, cukup saja ya Dok ya. Yang one play kalau dia punya juga sudah cukup. Nah, balik lagi nih ke masker kain ya Dok. Kan banyak nih sekarang UMKM dan masyarakat juga memproduksi masker atau membuat masker sendiri begitu ya. Ada informasi atau saran terkait bahan yang seperti apa sih yang sebetulnya cocok atau tepat untuk membuat masker kain? Sampai saat ini WHO, WHO, CDC memang masih belum ada penelitian khusus yang mengatakan bahan apa sih Bu yang paling tepat untuk membuat masker kain. Hanya mereka memberikan contoh, salah satunya adalah bahan katun. Selain bahan katun, University of Cambridge itu sendiri dia melakukan atau meneliti atau mengobservasi bahan-bahan yang mungkin ideal untuk dijadikan masker. Urutan pertama adalah bahan yang biasanya untuk serbet, itu bisa. Nah, itu bisa. Kemudian urutan yang kedua adalah bahan katun. Kemudian yang ketiga adalah kaos katun. Dan dari ketiga itu sendiri tidak disarankan untuk penggunaan bahan sutra, karena bahan sutra tidak bisa menyaring partikel dalam ukuran yang lebih kecil. Nah, ada juga yang menyarankan Bu untuk penggunaan nanofiber. Biasanya kalau yang nanofiber itu adalah masker K-pop yang karet atau biasanya bahan scuba. Bahan scuba itu tadi ya Dok ya. Sebetulnya kalau dari penjelasan dokter sendiri, bahan-bahan tersebut memang sangat mudah untuk dijumpai ya di pasaran, terutama juga di Indonesia. Nah, selanjutnya ya Dok, ini kan sebetulnya masker medis sendiri itu sudah sangat familiar ya. Ada masker karet yang triple dan N95. Kalau mau dibandingkan nih di masa pandemi ini,
sebaiknya kita menggunakan yang mana yang lebih efektif gitu ya di masa pandemi sekarang ini? Baik Bu Fatmaria, untuk masker triple itu sendiri dibandingkan dengan masker N95, kita harus lihat dari segi bahan. Untuk masker triple itu pun dikatakan triple karena ada 3 lapisan. Yang pertama adalah lapisan luar, lapisan non anyaman yang kedap air. Kemudian lapisan tengah, lapisan yang mengandung filter untuk menyaring polutan. Dia dengan densitas tinggi. Kemudian lapisan yang paling dalam, lapisan yang langsung kontak dengan kulit atau mulut, yang langsung menangkap partikulat yang keluar atau langsung menangkap percikan atau dahak yang keluar pada saat kita batuk. Nah, itu fungsinya. Biasanya itu disarankan, menurut WHO disarankan untuk orang atau masyarakat dengan COVID-19 positif yang mengalami gejala, yang bergejala, atau COVID-19 positif yang tanpa gejala. Seperti yang kita ketahui kan COVID-19 itu ada yang simptomatik, artinya dia bergejala. Prasimptomatik artinya belum menunjukkan gejala, tapi nantinya akan menunjukkan gejala. Dan yang asimptomatik tidak bergejala sama sekali, tetapi setelah dilakukan swab, setelah diperiksa PCR, oh ternyata dia COVID-19-nya positif. Nah, yang ditakutkan itu adalah mereka yang berpotensi untuk menyebarkan ini, kan kita tidak tahu setiap bertemu dengan orang, apakah dia positif atau tidak, begitu. Bedanya untuk N95 dengan triple ini adalah yang triple ini dipakai untuk yang si sakit tadi seperti yang saya jelaskan, juga digunakan untuk para tenaga kesehatan atau nakes yang tapi tidak dengan catatan tidak digunakan di dalam ruang isolasi atau ruang yang infeksius. Nah, seperti yang kita tahu, kita kalau bekerja di ruang infeksius itu lebih dipilih adalah masker N95. Nah, masker N95 ini dia termasuk dalam kelompok masker filtration face piece respirator atau FFP. Nah, dia dalam kelompok. Nah, dia mempunyai face seal fit yang cukup bagus. Jadi ketat, kemudian saringannya dipakai untuk orang yang bekerja ya di tempat yang polutannya cukup besar, di tempat yang sangat infeksius, di tempat yang mengandung aerosol, jadi yang memudahkan orang lain akan terkena infeksi. Jadi kalau ditanya kenapa sih dok masker triple tidak boleh digunakan di tempat seperti ruang-ruang isolasi COVID-19 yang infeksius, sebenarnya bukannya tidak boleh. Setelah memakai masker N95 karena kelangkaannya, maka di bagian depan itu dilapisi dengan masker triple agar masker N95 itu nantinya bisa digunakan lagi, mengingat mahalnya harga, terus kelangkaan dari masker N95 itu. Berarti istilahnya sampai sebegitunya ya dok ya, untuk tenaga medis pun istilahnya membantu untuk mengurangi pemakaian masker N95 secara berlebihan tadi ya dok ya, dengan menggunakan masker karet setelah menggunakan masker N95. Sangat detail ya, menarik sekali sampai ini penjelasan dari Dokter Lia. Jadi saya ingin mempertegas dan memperjelas lagi, sebaiknya bagaimana penggunaan masker kain, masker karet, dan masker N95 itu sendiri dok? Mungkin bisa saya pertegas di sini Bu Fatmaria, untuk penggunaan masker kain tadi bisa digunakan oleh masyarakat awam. Yang pertama mudah, murah, terjangkau. Yang pertama itu pikirannya. Kemudian untuk menjaga stabilitas dari ketersediaan bahan, bagi yang harusnya posisi dari masker triple tadi atau masker medis tadi bisa digunakan oleh tenaga medis, karena yang diutamakan adalah mereka tenaga medis terlebih dahulu dalam penanganan kasus COVID-19. Dengan catatan pasien si masyarakat ini atau individu yang memakai masker kain ini tidak sakit, berarti ya masih sehat. Nah, kemudian selain itu masker kain ini harus diingat kembali, hanya efektivitasnya itu 40-90%. Jadi tetap kita harus jaga jarak 1-2 meter dan mencuci tangan. Nah, itu tetap mencuci tangan dan harus physical distancing. Kemudian efektivitas dari masker triple dan masker N95 tetap posisinya adalah posisi yang paling baik dalam penyebaran virus COVID-19 untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dan ditujukan untuk tenaga medis. Nah, itu. Terakhir dok,
istilahnya sudah sangat jelas ya, kita kupas masker kain, masker karet yang one play, two play, three play, sampai masker N95. Nah, masker N95 dan masker karet ini kan bedanya dengan masker kain, dia kalau masker kain kan dapat dicuci ya dok ya. Kalau masker karet dan juga masker N95 ini sendiri itu anjurannya adalah sekali pakai dibuang. Bagaimana sebetulnya cara membuang yang benar masker yang telah digunakan? Terima kasih Bu Fatmaria. Mungkin sekarang WHO sudah mengeluarkan suatu kesimpulan bahwa N95 masih bisa di-reuse. Artinya masih bisa digunakan lagi, tapi dengan tata cara yang benar-benar harus berhati-hati. Karena yang memakai pasti petugas itu sudah kontak dong dengan pasien-pasien yang mereka rawat di ruangnya infeksius. Ada cara-cara tersendiri. Misalnya nih masker karet atau masker seperti ini. Nah, tapi yang 3 lapisan. Jadi tidak boleh kita sebelum memakai masker ini ya intinya adalah cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan bersih, steril. Nah, bagian depan yang biru ini kan letaknya di depan. Bagian ini terletak di depan. Kemudian bagian besi harus terletak di atas. Fungsinya besi ini nanti akan menempel di bagian hidung. Nah, itu disesuaikan dengan bentuk dari hidung. Kemudian kalau memang kita harus memegang bagian tepi, bukan bagian tengah. Bagian depan tidak boleh dipegang secara langsung, tapi kita harus memegang tepinya. Kalau ini terbuat dari tali seperti ini, kan ada yang karet, ada yang tali ya. Kalau dia tali seperti ini, yang diikat terlebih dahulu harus bagian bawah, bukan bagian atas. Nah, bagian bawah diikat terlebih dahulu, kemudian diikuti bagian atas. Kemudian harus menutupi hidung, mulut, dan dagu. Nah, tiga bagian. Nah, itu cara memasang ya. Setelah cara memasangnya selesai, kan kita setelah beraktivitas pasti mau melepaskan. Kita habis dari luar, habis jalan-jalan, kontak kan kita tidak tahu. Ini sudah terkontaminasi. Tidak boleh tetap sebelum melepas cucilah tangan terlebih dahulu. Sebelum pasang cuci tangan, sebelum lepas cuci tangan. Nah, ini tidak boleh kontak nih dengan bagian yang di depan. Ya, bagian belakang juga tidak boleh karena ini kan kena percikan dari dahak kita. Nah, kita tetap harus pegang pinggirnya, bagian pinggirnya yang dipegang, lepaskan dulu bagian paling atas, kemudian lepaskan bagian paling bawah. Setelah itu dibuang di tempat sampah. Jikalau memang kalau di rumah sakit kan memang ada khusus sampah medis, sampah non medis. Nah, kalau ada ya dibedakan. Kalau ini kan sifatnya sampah infeksius, dibuanglah di tempat yang infeksius. Nah, bedanya dengan karet ya pegang tepinya, kemudian disesuaikan dengan bentuk wajahnya, bagian atas besinya disesuaikan, kemudian selipkan karet di telinga. Begitu pula cara melepaskannya. Di awal cuci tangan, di akhir harus cuci tangan, buanglah di tempat sampah. Yang betul. Nah, untuk masker 95 itu sendiri sebenarnya beda sih tekniknya Bu Fatmaria. Kenapa saya bilang tekniknya beda? Kalau kita intinya ingin menggunakan ulang karena keterbatasan dan kelangkaan, dia tekniknya beda. Jadi kan itu dipakai, kan itu bentuknya seperti mangkuk, ya, dipakai oleh tenaga medis. Jadi ada teknik dari WHO itu sendiri menganjurkan dimasukkan ke dalam wadah plastik, mengikuti bentuk wajah. Jadi karet bagian belakang dimasukkan terlebih dahulu, diikuti karet bagian atas, kemudian prinsipnya sama, cuci tangan sebelum dan sesudah, kemudian ambil wadah plastik, ditaruh di muka mengikuti wadah kita, kemudian dilepas bagian belakang, diikuti lagi dilepas bagian atas. Jadi dia tetap, kita tidak menyentuh sama sekali. Intinya tidak nyentuh bagian depan, tidak nyentuh juga bagian belakang. Caranya dimasukkan ke dalam wadah plastik itu, kotak aja, begitu. Jadi memang ada istilahnya tempat atau plastik tadi ya yang khusus untuk membuang masker yang sudah tidak digunakan lagi, supaya masker ini tidak akhirnya menjadi wadah atau sumber penyebaran infeksi COVID atau infeksi yang lain. Iya, betul. Kemudian untuk, mungkin akan saya tambahkan, untuk masker N95 itu sendiri sangat ideal adalah ditujukan untuk tenaga medis mungkin Bu Fatmaria, dan masker triple itu selain untuk tenaga medis yang tidak kontak dengan tempat yang sangat infeksius selain dengan N95, mungkin untuk pasien-pasien dengan COVID-19 yang bergejala. Jadi partikel-partikel yang partikulat atau droplet atau cairan yang keluar dari mulut itu masih bisa ditahan dengan masker medis. Itu cocok untuk orang dengan gejala. Orang dengan gejala ya.
Untuk N95 sendiri bisa di-reuse, caranya selain dengan kita taruh di tempat plastik, kita masukkan ke dalam kantong berwarna coklat atau tempat amplop coklat besar, kemudian kita lubangi atau ditaruh di UV. Di sinar UV ya, Iya, Dok ya, jika memang ada. Kalau dijemur boleh, Dok? Ya, itu tadi caranya dimasukkan dalam kantong plastik, bukan plastik sih, lebih tepatnya adalah kertas, amplop kertas coklat yang besar yang kita kasih lubang. Sebelum kita jemur, masukkan ke situ dulu. Oke, iya. Aduh, sangat menarik dan cukup jelas sekali ya penjelasan dari Dokter Lia kali ini. Dari perbincangan kita sudah mampu ya menjawab bahwa seberapa penting sih penggunaan masker di masa pandemi COVID-19 ini dan juga di tengah kelangkaannya sangat penting sekali, karena memang penggunaan masker ini merupakan salah satu cara selain tadi kita harus social distancing, kemudian PHBS yang baik dengan bercuci tangan selalu ya, Dok ya. Masker ini mampu melindungi kita dari virus atau sumber-sumber infeksius ketika kita berada di luar rumah, dan itu juga salah satu cara atau harapan pemerintah untuk menekan penyebaran virus COVID-19 ini, sehingga harapan kita bersama bahwa wabah atau pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir. Demikian perbincangan kita kali ini. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat menghubungi call center kami di bawah ini. Bersama ini saya Fatmaria, apoteker, dan juga narasumber kami Dr. Lia Sasmita, SPPD, pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa lagi.